Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Para siswa kelas 10 Madi, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pelajaran usul fikih. Ya. Dengan buku panduan Al-Usul min Ilmil Usul karya Syekh dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas pembahasan tentang ijma dengan judul ijma. Al-ijma, ya. Ijma itu sering diartikan konsensus. Definisi al-ijma lughatan, ta'rifu al-ijma lughatan al-azmul wal ittifaq. Ijma itu secara bahasa adalah kebulatan tekad, wal ittifaq dan kesepakatan, ya. Itu secara bahasa. Istilahan secara istilah, ittifaqu mujtahidi hadhil ummah, kesepakatan para mujtahid umat ini ba'da Nabi, setelah Nabi Muhammad SAW, ala hukmin syar'iyyin, dalam menetapkan hukum syariat. Jadi ijma itu secara istilah adalah kesepakatan para mujtahid umat Islam setelah wafatnya Rasulullah SAW, ya, dalam menetapkan hukum syariat. Jadi konsensus, kesepakatan umat Islam setelah Rasulullah wafat dalam menetapkan hukum syariat. Itu definisi secara istilah. Fahurija biqaulina, maka dikeluarkan dengan perkataan kami ittifaq. Ya. Dari perkataan ittifaq itu yang dimaksud di sini adalah berarti mengecualikan wujudul khilaf walau min wahid, adanya perbedaan walaupun dari satu orang. Jika suatu masalah masih ada yang menentangnya meskipun satu orang, maka ini bukan ijma, ini bukan kesepakatan, ini bukan ittifaq, tapi namanya khilaf. Jadi ini bukan ijma ini, ya, walaupun diselisih satu orang gitu. Fala yanaqidu mahul ijma, maka tidak sah ijma bersamanya. Ya. Jadi yang dimaksud kesepakatan di sini adalah lawan dari perselisihan. Itu yang dimaksud fakhrij biqaulina. Jadi mengecualikan dari kata kesepakatan adalah adanya perbedaan. Kemudian fakhrij biqaulina, dan dikeluarkan dengan perkataan kami mujtahidi, para mujtahid. Ya. Dari susunan dari perkataan, ya, redaksi mujtahid, maka ini mengecualikan orang-orang awam dan para tukang taklid. Ya. Jadi kalimat mujtahid itu mengecualikan orang-orang awam dan orang-orang yang taklid, ya. Jadi apabila suatu masalah dibahas oleh orang awam dan orang ahli taklid, maka bukan namanya ijma. Karena ijma itu syaratnya itu harus dilakukan oleh para mujtahid, ya. Fala yu'tabaru wafaqhum wala khilafhum, maka kesepakatan dan perselisihan mereka, yaitu orang-orang awam dan ahli taklid, itu tidak dianggap, ya. Itu yang dimaksud fakhrij biqaulina mujtahidi, ya. Itu seperti itu, ya. Jadi yang ijma itu harus mujtahid, bukan orang awam dan orang ahli taklid. Fakhrij biqaulina hadhil ummah, ya, dan dikeluarkan dengan perkataan kami hadhil ummah ijma wa ghairiha falyu'tabar. Ijma selain ulama, selain umat ini, maka tidak dianggap, ya. Jadi apabila kesepakatan itu dilakukan oleh selain umat Islam, maka ini bukan ijma. Karena salah satu definisi ijma adalah ia harus dilakukan oleh umat ini, yaitu umat Islam. Jika dilakukan oleh orang kafir, maka bukan ijma, ya. Fakhrij biqaulina ba'da Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan dikeluarkan dengan perkataan kami ba'da Nabi, setelah Nabi Muhammad. Ittifaqum fi hadhi Nabi, kesepakatan mereka pada masa Nabi, ya. Jadi kesepakatan umat Islam pada masa Nabi bukan ijma. Karena definisi ijma itu salah satunya adalah setelah wafatnya Nabi, ya. Jadi apabila terjadi pada masa Nabi maka bukan ijma. Fala yu'tabaru ijma'an, maka tidak dianggap ijma, ya. Jadi seperti itu, ya.
Ya, seperti itu. Makhrujib biqaulina al-hukm syar'iyyin, dan dikecualikan dan dikeluarkan dengan perkataan kami atas hukum syariat, dalam menetapkan hukum syariat. Maka ittifaqhum ala hukmin akli, adalah kesepakatan mereka dalam menetapkan hukum akal. Jadi pernyataan ala hukmin syar'i itu mengecualikan kesepakatan mereka dalam menetapkan hukum akal, ya, itu bukan ijma'. Jadi kalau kesepakatan mereka untuk menetapkan hukum akal, bukan hukum syariat, maka bukan ijma'. Hukum syariat contohnya apa? Ya contohnya menetapkan halal haram, menetapkan ini boleh tidak boleh, ini haram ini halal, ini namanya hukum syariat. Ya, itu seperti itu. Jadi harus kesepakatan tersebut untuk menetapkan hukum syariat. Itu ya. Jika hukumnya hukum akal, maka bukan ijma'. Itu seperti itu ya. Itu penjelasan tentang definisi ya, tentang definisi ijma' menurut syariat, menurut istilah ya. Tadi penjelasan tentang hukum ijma' menurut istilah. Wal ijma'u hujjatun li adillatin minha. Ijma' itu statusnya sebagai hukum. Ijma' itu adalah hujjah. Ijma' itu adalah berbadan hukum. Ia merupakan hujjah. Ia merupakan dalil, ya. Jadi ijma' itu merupakan dalil, ya, merupakan bisa dijadikan hujjah atau hukum atau dalil ya. Lihat dalil-dalil bahwa ijma' itu merupakan sumber hukum, ya. Dalil-dalil bahwa ijma' itu merupakan sumber syariat, ya, atau sumber hukum atau merupakan sumber dalil. Dalil-dalilnya adalah sebagai berikut. Satu, firman Allah Subhanahu wa taala, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nas. Ya. Al-Baqarah ayat 143. Susunan syuhada'a 'alan nas yasmalu syahada 'ala amalihim wa 'ala ahkami amalihim. Ya. Ya, susunan syuhada 'alan nas itu mencakup kesaksian atas perbuatan mereka dan hukum dari perbuatan mereka. Ya. Wasyahid qaulu maqbul, dan syahid orang yang bersaksi atau orang yang disaksikan. Di sini maksud syahid itu ya. Qaulu maqbul, perkataannya itu diterima. Orang yang bersaksi itu perkataannya diterima. Oh, ini dalil pertama bahwa ijma' itu bisa dijadikan hujjah. Dalil pertama bahwa ijma' itu merupakan sumber hukum. Jadi dalil pertama bahwa ijma' merupakan sumber hukum adalah surat Al-Baqarah ayat 143. Dalil kedua, qaulu ta'ala fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah wa Rasul. Ya. An-Nisa ayat 59. Ya. Dalla ala anna mattafaqu alaihi haqq. Ini menunjukkan bahwa kesepakatan mereka umat Islam itu benar. Di sini kan dikatakan, jika kalian berselisih dalam sesuatu, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu, maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasul. Jika kalian berselisih, kembalikan kepada Al-Quran dan Sunnah. Kalimat ini, susunan ini menunjukkan bahwa kesepakatan mereka adalah hujjah. Ya, karena di sini disebutkan jika berselisih kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Dengan ini menunjukkan bahwa kesepakatan umat Islam merupakan hujjah. Itu ya, dalil bahwa kesepakatan mereka merupakan kebenaran. Ya, itu seperti itu. Kemudian dalil ketiga adalah bahwa ijma' merupakan sumber hukum adalah qaul Rasulullah SAW, la tajtami'u ummati 'ala dhalalah. Tidak berkumpul umatku itu dalam kesesatan. Tidak berkumpul umatku itu di atas kesesatan. Ya, hadis ini merupakan dalil yang seringkali dijadikan dalil sebagai bukti bahwa ijma' merupakan sumber hukum, merupakan sumber dalil ya. Jadi ijma' adalah sumber hukum, salah satu sumber hukum. Dalilnya salah satunya adalah hadis ini ya. Hadis la tajtami'u ummati 'ala dhalalah. Dalil keempat adalah an-naqula, kita mengatakan ijma'ul ummah 'ala syai'in imma yakun haqqan wa imma yakun batilan. Ijma' umat ini dalam memutuskan sesuatu itu bisa benar dan bisa salah. Fa in kana haqqan fa hujjah.
jika benar maka ia merupakan hujjah. Wa in kana batilan, jika batil fakifa yajuzu an tajma' hadhil ummah allati hiya akramul ummah malallah mundu hadi nabiyya ila qiyamis sa'ah ala amrin batil la yurdu billah. Jika kesepakatan umat itu benar maka dia benar, maka dia bisa dijadikan hujjah. Jika batil, maka bagaimana bisa umat ini, bagaimana bisa dibolehkan umat ini berkumpul di atas kebatilan yang tidak Allah ridhoi? Ini tidak mungkin ya. Jadi ini merupakan dalil bahwa kesepakatan umat Islam adalah hujjah. Kesepakatan umat Islam setelah wafatnya Rasulullah dalam menetapkan hukum syariat adalah hujjah. Ya. Inilah pembahasan tentang definisi ijma' dan dalil-dalil bahwa ijma' merupakan salah satu sumber hukum Islam. Ya. Karena salah satu sumber hukum Islam itu yang utama adalah Al-Quran, hadis, ijma' dan qiyas. Ya. Itulah pembahasan tentang ijma' pada kesempatan kali ini, dan masih akan berlanjut membahas ijma' pada kesempatan berikutnya. Ya. Jadi kesempatan berikutnya itu masih akan melanjutkan pembahasan ijma'. Ya. Kali ini kita baru membahas definisi dan dalil-dalil bahwa ijma' merupakan sumber hukum. Ya. Semoga bermanfaat. Kita akhiri kafaratul majlis. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.